sini saya akan menjelaskan konsep dasar kebijakan pengembangan koleksi. Pertama, itu ada definisi kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan suatu ketentuan yang memuat prinsip untuk mengarahkan cara pengembangan koleksi perpustakaan yang telah disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas upaya penambahan dan perluasan koleksi di suatu perpustakaan. Kebijakan pengembangan koleksi ini juga mencakup segala aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, pemilihan, dan pengadaan bahan pustaka. Selanjutnya ada asas kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama, relevan, mencakup tercapainya kinerja perpustakaan yang memuaskan stockholdersnya dan pustakawan aware yang mampu mengantisipasi perkembangan pemustaka. Yang kedua, fokus on user. Perpustakaan memenuhi kebutuhan pemustakanya. Setiap perpustakaan memiliki pemustaka yang berbeda-beda karakternya, sehingga pustakawan harus mampu membaca kebutuhan berbagai kelompok pemustaka. Yang ketiga, ada kelengkapan. Koleksi perpustakaan harus lengkap terkait dengan kebutuhan pemustaka, serta pustakawan harus mampu mengetahui kebutuhan utama pemustaka. Yang keempat, kemutakhiran. Koleksi hendaknya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir. Perpustakaan harus mengadakan dan memperbarui bahan pustaka yang menjadi koleksi. Yang terakhir ada kerjasama. Kerjasama ini kerjasama yang baik akan menghasilkan juga produk yang baik. Selanjutnya ada informasi utama dalam merancang kebijakan pengembangan koleksi. Ada 3 fungsi utamanya. Yang pertama yaitu kekuatan dan kelemahan koleksi perpustakaan. Yang kedua, pemustaka dan perubahan kebutuhan. Yang ketiga, ada sumber-sumber informasi lain. Selanjutnya ada fungsi dari kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama, fungsi perencanaan. Dalam fungsi perencanaan ini, kebijakan pengembangan koleksi merupakan perencanaan yang mengatur prioritas dalam mengalokasikan sumber dana. Setelah itu, mengenali siapa saja yang akan dilayani oleh perpustakaan, mengetahui bidang ilmu yang akan dikembangkan, serta penelitian-penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, perlu diketahui lebih dahulu profil koleksi perpustakaan, bidang ilmu apa yang harus mendapat prioritas. Fungsi yang kedua yaitu fungsi komunikasi internal. Kebijakan pengembangan koleksi akan memberitahukan kepada stakeholders apa itu cakupan koleksi perpustakaan serta ciri khas koleksi yang telah ada dan rencana untuk pengembangan selanjutnya. Apabila perpustakaan tidak dapat mengembangkan semua bidang ilmu yang dicakup secara merata, maka harus dibuat pernyataan sebagai penjelasan kemudian disebarluaskan. Kebijakan pengembangan koleksi dapat dijadikan sebagai dokumen pegangan dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak internal. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi komunikasi eksternal. Perpustakaan perlu berkomunikasi dengan perpustakaan lain tentang rencana pengembangan koleksinya, termasuk di bidang ilmu yang akan dikembangkan. Sebagai upaya dalam meningkatkan kerjasama antar perpustakaan, maka harus menghindari pemilikan koleksi yang sama. Juga memungkinkan pengguna perpustakaan mendapat informasi dari sumber pustaka yang lebih luas. Selanjutnya, ada manfaat dan fungsi kebijakan pengembangan koleksi. Ada beberapa manfaat dan fungsi kebijakan pengembangan koleksi menurut Gorman dan Howes. Yang pertama, membantu meminimalisir kesalahan dan ketidaksinambungan dalam proses koleksi. Yang kedua, sebagai alat bantu untuk melatih staf baru. Yang ketiga, membantu menjamin keberlangsungan koleksi secara berkelanjutan antara satu staf dengan staf lainnya. Yang keempat, membantu memperlihatkan bahwa perpustakaan benar-benar berjalan. Yang kelima, menyediakan informasi digunakan dalam penyusunan anggaran perpustakaan. Yang terakhir, ada tahapan dalam membuat kebijakan pengembangan koleksi. Yang pertama, menganalisis komunitas. Yang kedua, merumuskan kebijakan koleksi. Yang ketiga, melakukan seleksi koleksi. Yang keempat, melakukan pengadaan. Yang kelima, melakukan penyiangan. Dan yang keenam, melakukan evaluasi koleksi. Baiklah, itu hasil presentasi manajemen koleksi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.